Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Dita Adelia Muallim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau memberikan sebuah pantun untuk memotivasi kalian dalam belajar. Sesudah sungai kian meriak, air pun mengalir hingga lautan. Sesudah dapat ilmu yang banyak, lalu ajarkan kemudian amalkan. Karena sejatinya ilmu yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu mau melanjutkan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yakni desain prototipe kemasan produk barang. Kompetensi dasar pengetahuan 3.4 menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Keterampilan 4.4 membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik membedakan jenis-jenis desain kemasan produk dengan baik. 2. Peserta didik menganalisis syarat dan fungsi kemasan dengan cermat. 3. Peserta didik membuat desain kemasan produk dengan kreativitas. Namanya Deborah Adler. Dia membuat sebuah desain yang bagus karena desainnya ini pernah mendapatkan award. Kisahnya dimulai ketika Deborah Adler masih mahasiswa di New York School Visual Arts. Saat itu dia sedang menyusun tesis dan dia mendengar kabar bahwa neneknya mengalami insiden. Neneknya itu ternyata salah mengambil obat yang seharusnya ditujukan buat kakeknya. Ketika nenek ini membuka kotak obatnya, dia ambil lalu dia minum. Tentu akibatnya fatal. Lalu Deborah Adler merasa sangat sedih karena ini. Dia kemudian datang untuk mengetahui dan melihat apa sih yang menjadi penyebab mengapa neneknya itu sampai salah minum obat. Nah, kemudian dia melihat pada botol obat tadi, ternyata sebagaimana botol obat yang sekarang kita temukan, kalau Anda lihat di sini dalam botol obat, ada nama obat di sini yang tertulis dengan huruf kapital besar jelas. Namun nama obat seperti ini tidak terlalu dipahami oleh orang awam. Tidak ada identitas penanda ini obat buat siapa. Terlebih lagi tulisannya ternyata kecil-kecil dan permukaannya yang melengkung. Jadi membuat seseorang sulit untuk membacanya dengan jelas. Terlebih lagi ternyata nama nenek dari Deborah Adler adalah Helen Adler dan kakeknya Herman Adler. Dua-duanya memiliki inisial yang sama yaitu HA. Nah, inilah yang membuat mereka salah mengambil obat. Ternyata menurut penelitian ada sekitar 60% orang salah mengambil obat karena salah identifikasi. Ketika itu Deborah Adler berpikir bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu dia datang dengan sebuah solusi. Dia merancang sebuah kemasan botol obat yang bisa diidentifikasi sehingga orang bisa membedakan mana obat buat seseorang dan mana obat untuk orang lain. Ada beberapa ciri yang mencolok. Pertama, ring karet berwarna-warni yang dipasang di leher botol. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi kepemilikan obat. Orang bisa memilih warna ring yang disukainya dan ini sangat mudah dilepas dan dipasang dan mereka cukup kuat. Yang kedua, dia kemudian membuat botol tadi datar sehingga tulisannya terbaca dengan jelas. Yang ketiga,
Dia kemudian menyisipkan kartu informasi pasien di dalam botol tadi. Bisa disisipkan karena permukaan botol yang datar. Kita juga bisa melihat informasi pasien, nama obat, instruksi pemakaian, serta batasan waktu pemakaian obat. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini silahkan simak baik-baik ya video pembelajaran ini. Jenis-jenis kemasan produk berdasarkan bahan digunakannya. Yang pertama, kemasan fleksibel atau flexible packaging. Kemasan fleksibel atau flexible packaging ini adalah kemasan yang terbuat dari bahan plastik lentur yang dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti aluminium foil, metallizing, kertas, dan jenis plastik lain serta dapat dicetak dan direkatkan. Contohnya pada gambar berikut. 2. Kemasan rigid. Kemasan rigid atau biasa disebut dengan kemasan kaku adalah kemasan yang bersifat kuat dan kukuh. Contohnya botol kaca, kaleng, dan peti kayu. Yang ketiga, kemasan semi fleksibel. Kemasan ini memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contohnya adalah kertas karton dan kardus, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan produk berdasarkan kategori pemakaiannya. Yang pertama, primary packaging. Primary packaging ini biasanya berukuran lebih kecil, langsung membungkus suatu produk dan secara langsung berhubungan dengan produk. Contohnya pada gambar berikut. 2. Secondary packaging. Secondary packaging ini biasanya berada di lapisan kedua dan satu kesatuan dengan primary packaging. Contohnya pada gambar berikut. Yang ketiga, tertiary packaging merupakan pengendali terbesar yang biasanya digunakan dalam proses pengiriman. Contohnya pada gambar berikut. Syarat-syarat membuat kemasan yang baik. Yang pertama, harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. Yang kedua, harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran matahari. Yang ketiga, mudah untuk dibuka dan ditutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Yang keempat, efisien dan ekonomis. Yang kelima, ukuran, bentuk, dan bobot sesuai standar. Dan yang terakhir, menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas. Fungsi kemasan. 1. Melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. 2. Sebagai media komunikasi yang mencerminkan produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi. 3. Menarik daya tarik dari segi estetika. Penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak. 4. Sebagai identitas, pembeda dari produk lain yang sejenis. Dan yang kelima, kemudahan menyimpan dan distribusi.